Baik, kita lanjutkan. Untuk yang teknik analisis yang digunakan ini, teman-teman mahasiswa dan mahasiswi bisa menggunakan atau melihat file yang pernah kita share dulu di halaman-halaman terakhir ya. Di halaman-halaman terakhir itu, nah 3 lembar biasanya di halaman terakhir yang ada skema bagan kayak gini. Nah, teman-teman menggunakan ini nanti, melihat di sini nanti. Jadi ini untuk menentukan teknik analisis apa yang akan digunakan. Kalau misalnya judul penelitian kita sebagaimana yang tertera di kolom judul di atas itu. Nah, dilihat lagi di barusan. Nah, teknik analisis yang digunakan. Dilihat dulu di nomor 8 ini. Jenis penelitiannya apakah komparatif, apakah eksperimen, atau asosiatif ya. Ada 2 cuman pilihannya. Apakah komparatif atau asosiatif. Nah, kalau misalnya asosiatif ya, yang sesuai dengan yang nomor 3 tadi itu, apakah survei atau eksperimen. Kalau survei ini otomatis masuk kategori asosiatif atau korelatif, korelasional. Kalau yang eksperimen ini masuk kategori komparasional atau komparatif ya. Jadi komparatif kalau yang eksperimen, kalau yang survei itu bisa asosiatif, korelatif. Terserah pilih yang simetris, sebab akibat atau timbal balik. Biasanya kalau pengaruh-pengaruh itu merupakan asosiatif atau hubungan sebab akibat. Ya, bisa tentang di sini. Kemudian kalau sudah ditentukan yang nomor 8 ini atau nomor 3 tadi itu, teknik analisis yang digunakan. Kalau misalnya punya teman-teman adalah asosiatif, maka dilihat di modulnya itu, di modul perkuliahannya ini. Asosiatif itu biasanya ada di paling bawah. Nah, ini. Teknik analisis asosiatif. Jadi langkah-langkah menentukan teknik analisisnya menggunakan ini nanti. Nah, kalau misalnya saya balik akan seperti ini. Nah, akan menjadi seperti ini. Nah, ya. Ini yang korelasional, korelatif, korelasional ya. Jadi ada alur di sana sudah. Yang pertama dari start, mulai di sini, kemudian ada pertanyaan langsung, ada pertanyaan pertama. Are the data at least interval? Apakah datanya Anda interval? Nah, untuk mengetahui interval atau tidak, dilihat lagi di lembar jawaban tadi itu nomor 4 ya, jenis data. Apakah datanya interval atau tidak interval? Kalau interval di sini, kalau nomor 4 itu dijawab interval, maka nanti yes di sini ya. Jawabannya adalah yes. Kalau yes, ke samping kanan. Nah, kalau misalkan tidak interval, jenis datanya itu tidak interval, kemungkinannya adalah ordinal. Jadi kalau misalnya yang dipilih adalah yang ordinal, maka nanti alurnya ke bawah. Apakah are the data at least interval? Apakah datanya interval? Tidak misalnya. Berarti no, ke bawah. Nah, gitu ya. Ke bawah nanti. Kemudian ada pertanyaan lagi di sini. Setelah no itu, are the variables influence or be influenced? Apakah variabelnya mempengaruhi atau dipengaruhi? Ya, kalau judulnya adalah pengaruh, diawali oleh kata-kata pengaruh, maka itu ya variabelnya pengaruh mempengaruhi. Berarti yes. Nah, kalau yes, maka nanti di sini ada perintah use. Gunakanlah Summers D. Nah, gunakanlah teknik analisis Summers D. Nah, ini berarti nanti Summers D ini yang ditulis. Yang ditulis di tulis tangan atau diketik di lembar jawabannya. Teknik analisis yang Summers di paling bawah itu. Misalkan di sini menggunakan teknik analisis Summers D. Nah, kayak gini. Jadi nanti jawabannya menggunakan teknik analisis Summers D. Nah, sampai di sini sudah selesai tugasnya teman-teman.
Jadi nomor 1 sampai nomor 9 sudah terjawab semuanya. Kalau misalkan bukan asosiatif, bukan korelatif, tapi komparatif misalnya. Komparasional misalnya. Maka dilihat di sini nanti. Nah, ada alurnya juga. Kalau misalnya di jawabannya teman-teman itu eksperimen, kemudian jenis penelitiannya berdasarkan karakteristiknya itu adalah komparasional, maka alurnya menggunakan alur yang ini nanti. Komparasional yang parametrik. Pertama kali ditanya sebagaimana yang tadi, are start di sini ya, mulai, kemudian are the data at least interval, apakah datanya interval? Yang tadi, kembali yang tadi, apakah datanya interval, jenis data, nominal, ordinal, interval, atau rasio. Apakah ini terjawab interval tadi? Kalau interval, maka yes ya. Maka alurnya ke bawah kalau ini. Alurnya ke bawah. Yes. Nah, kalau misalnya tidak interval, are the data at least interval, apakah datanya interval? Kalau datanya tidak interval, kalau misalnya ordinal, maka nanti alurnya lihat no, tidak ya, tidak interval, berarti no. No ini ke samping sini. Kalau misalnya tidak interval, berarti di sini ada perintah use a non-parametric test. Gunakanlah non-parametric test. Nah, yang mana non-parametric test? Yang di bawahnya lagi. Nah, ini ada tulisannya non-parametric test. Punya teman-teman di file yang pernah kita share itu sudah ada keterangannya. Komparasional yang non-parametric. Nah, kalau non-parametric kayak gini nanti. Are the sample independent? Apakah sampelnya independen? Nah, sampel independen itu adalah sampel independen itu adalah apabila ada dua kelompok. Ini kan ceritanya eksperimen. Jadi menguji coba. Nah, kalau misalnya independen itu adalah ada dua kelompok yang diberi perlakuan berbeda. Misalnya dalam pembelajaran, saya punya dua kelas. Dua kelas itu masing-masing diberi perlakuan yang berbeda. Menggunakan metode perlakuannya berupa metode pembelajaran. Jadi yang kelas A saya menggunakan metode jigsaw misalnya. Yang kelas B saya menggunakan metode ceramah. Nah, itu namanya independen. Kalau seperti itu, maka jawabannya yes. Are the sample independent? Apakah sampelnya independen? Apakah respondennya yang diteliti itu dua kelas itu diberi perlakuan berbeda? Kalau iya, maka yes. Nah, kalau yes nanti ke sini. Nah, ada perintah di sini. Use, gunakanlah Mann-Whitney U-test. Gunakanlah Mann-Whitney U-test gitu ya. Jadi teknik analisisnya nanti menggunakan Mann-Whitney U-test. Karena kita tidak sempurna kemarin belajarnya, karena tidak bisa tatap muka terus dan tidak sempat belajar teknik analisis dengan SPSS itu di statistiknya, maka yang penting kita tahu saja teknik jenis nama-nama atau jenis-jenis teknik analisis gitu ya. Nah, kalau misalnya tidak sampel independen, maka ke bawah nanti are the data at least interval, apakah datanya interval? Kalau iya, maka use Wilcoxon. Gunakanlah Wilcoxon sign rank test. Kalau tidak interval, kalau interval, kalau tidak interval, nah nanti di sini use sign test. Gunakanlah sign test uji tanda. Tulis nanti sign test gitu ya. Use-nya enggak usah ditulis. Tulis sign test saja karena use ini sebenarnya kata perintah. Maka menggunakan sign test di sini. Nanti diketik di lembar jawaban di sini atau ditulis tangan di sini gitu. Terus kalau misalnya parametrik Pak, kalau misalnya parametrik misalnya apa? Misalkan datanya adalah interval. Are the data at least interval? Apakah datanya interval? Yes misalnya. Maka
Di sini ada pertanyaan lagi. Are the sample independent? Apakah sampelnya independen? Independen kayak tadi itu dua kelompok yang diberi perlakuan berbeda. Kalau tidak diberi perlakuan berbeda, maka no ya. Gunakanlah t-test for pair sample. Gunakanlah t-test untuk sampel berpasangan. Gunakanlah t-test for paired samples. Ya. Ini. Jadi dari sini nanti jawabannya. Pakai yang t-test for t-test for pair sample. Jadi use-nya tidak usah diketik, tidak usah ditulis nanti. Kalau misalkan sampelnya independen, yes. Ya, sampelnya independen. Ada pertanyaan lagi. Apakah sampelnya besar? Nah, kalau misalkan simulasinya kelompok A dan B tadi itu masing-masing itu jumlah siswanya 20 orang, maka itu sampelnya besar. Are the sample large? Apakah sampelnya besar? Maksudnya itu N1 tambah N2 kelompok 1 ditambah kelompok 2 apakah sama dengan atau lebih dari 30 orang? Kalau lebih maka yes. Kalau yes, nanti di sini use z-test. Gunakanlah uji z-test nanti. Z-test ini nanti diketik atau ditulis di lembar jawabannya. Sini. Sampai di sini. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Kalau tidak paham, silahkan ditanya di grup ya. Sekian dari saya. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.